Kota Bandung sebagai kota pariwisata, tentunya pemerintah Kota Bandung harus bisa menghadirkan ya di dalam sisi pariwisata ini ke masyarakat dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat ya. Oleh karena itu dalam hal ini terutama dalam pemangku kepentingan di Dinas Pariwisata, pemangku kepentingan pariwisata itu di Dinas Pariwisata. Ya, mereka concern bagaimana peningkatan ekonomi apalagi masa sekarang ini ya bisa menghadirkan kembali MICE itu ya. Ada pertunjukan, ada eksibisi, ada meeting gitu ya. Terutama bagaimana masyarakat hadir ketika kondisi terbatas ya. Nah, ketika kita melaksanakan pelatihan ini diharapkan ya itu juga ada pelatihan-pelatihan tentang manajemen operasi di sanggar ya, bagaimana melaksanakan sanggar dengan baik, kemudian juga manajemen produk ya, jenis kesenian, olah geraknya seperti apa A sampai Z. Kemudian yang paling penting juga manajemen seni pertunjukan ya, yang bisa menentukan segmentasi pasar, selera pasar tentang seni dan budaya yang akan ditampilkan. Dan pada saat ini mau tidak mau itu para pelaku seni budaya itu harus adaptasi terhadap pandemi Covid. Artinya ketika kita memasarkan itu harus juga menerapkan teknologi seperti seni pertunjukan melalui pendekatan hybrid ya. Bisa online, bisa offline, dan lain-lain. Ini juga untuk meningkatkan akses pasar gitu ya, untuk menambah konsumen, dalam hal ini penonton. Ujung-ujungnya diharapkan para pelaku seni budaya itu akan lebih kreatif, akan lebih berdaya, ujung-ujungnya kesejahteraan para pelaku seni dan budaya itu semakin meningkat. Poin inti dari pembahasan tadi itu mengenai tentang komodifikasi. Komodifikasi itu hal yang paling penting dalam pembentukan suatu identitas sanggar, karena produk jasa dan materi yang berdampak kepada unsur ekonomi dan bermanfaat bagi keberlangsungan sanggar tersebut. Sehingga dari komodifikasi tersebut terlahir dari 3 gagasan, yaitu manajemen secara kultur, manajemen secara seni pertunjukan, manajemen secara produksi seni pertunjukan, yang di dalamnya ada visi, misi, terus ada bagaimana mengelola suatu pertunjukan dari mulai komposer, sutradara, stage manager, dari mulai bagaimana pemasarannya, bagaimana ini. Jadi terkait yang tadi diutamakan tentang komodifikasi identitas budaya mengenai sanggar seni yang berdampak kepada nilai ekonomi. Tadi saya pribadi menerangkan tentang manajemen seni pertunjukan, atau dalam sebuah sanggar itu seharusnya ada manajemen. Jadi poin terbesarnya adalah sebuah komunitas atau perkumpulan, atau bisa kita bicarakan adalah sebuah sanggar itu sangat penting sekali membuat sebuah manajemen, dan di dalamnya ada sebuah organisasi, dan si organisasi itu merupakan penopang bagi visi dan misi atau tujuan dari sebuah sanggar itu sendiri. Jadi saya pribadi tadi menerangkan kepada para peserta untuk membuat dan membentuk visi dan misi, karena tidak jadi misalkan ada satu orang yang tidak satu visi satu misi, itu nggak akan jalan sebuah tujuannya itu. Makanya yang tadi saya tekankan adalah
visi misinya atau konsep besarnya seperti apa. Paling itu inti terbesarnya, konseptual dari sebuah sanggar itu mau dibawa kemana. Intinya tadi saya membahas tentang bagaimana secara umum ya, pengertian manajemen, kemudian fungsinya, tujuan, unsur-unsur manajemennya seperti apa. Nah, kemudian melihat lagi, menganalisa peluang, kemudian riset market yang ada di masyarakat gitu, yang ada di lingkungan itu untuk kebutuhan sanggarnya. Nah, kemudian juga pengelolaan sanggarnya, ada produknya itu setelah mereka membuat produk harus diapakan gitu, secara umumnya ya harus dihakikan, kemudian didokumentasikan sebagai media promosi untuk sanggar-sanggar mereka. Kemudian di situ juga saya melakukan interaksi dengan peserta untuk melihat bagaimana sanggar-sanggar yang selama ini mereka bina sampai di mana gitu. Ada keluhan, hambatan atau apa segala macam. Nah, di sana kita sharing bareng-bareng. Nah, kemudian kita juga beri link untuk bagaimana bisa memasukkan proposal untuk program-program pemerintah mengenai kesenian ya, mengenai seni dan budaya, bagaimana cara masuk ke dalam ruang lingkup itu, kemudian bagaimana membuat proposalnya, bagaimana membuat laporannya. Di situ kemudian ada juga bagaimana cara untuk go internasional sanggar itu. Jadi si sanggar itu nantinya bisa juga menerima undangan dari festival-festival folklore yang ada di luar negeri untuk memasarkan hasil karya